Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah Tuhan yang nyata, yang berjalan bersama umat Tuhan, yang membebaskan umat Tuhan, dan pada puncaknya Dia datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita mengenal Dia, karena Dia begitu nyata dan begitu mengasihi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebuah kebahagiaan bahwa kita boleh mengenal Tuhan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Saudara, Tuhan yang kita kenal, yang diperkenalkan oleh firman Tuhan, adalah Tuhan yang terlibat di dalam kehidupan manusia sejak awalnya. Saudara, kita tahu bagaimana Tuhan terlibat dalam kehidupan Abraham dan memimpin kehidupan Abraham. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang terlibat dalam kehidupan bangsa Israel dan memimpin bangsa Israel dengan begitu nyata. Saudara, bukankah Tuhan kita tidak dapat dibandingkan dengan ilah-ilah yang tidak dapat berbuat apa-apa? Saudara, Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab bukan saja Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang memiliki rencana yang kekal, dan rencana itu Dia genapi satu persatu. Saudara, tidak ada ilah lain yang seperti Tuhan yang kita percaya. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-10. Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani oleh bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan? Yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu. Orang memperindah dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau benar, dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia mendengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu. Tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum.
Tidaklah begitu. Dia yang menjadikan bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya. Dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini dan aku akan menyesakkan mereka supaya mereka merasakannya. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh, mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia, dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita, bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang-orang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini adalah perkataan Tuhan untuk menerangi umat Tuhan. Betapa jauhnya perbedaan antara ilah-ilah bangsa lain dengan Tuhan yang dikenal oleh umatnya. Yang lain itu adalah buatan manusia. Sedangkan Tuhan, dialah yang membuat manusia. Dialah Tuhan atas segala sesuatu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, Tuhan adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Dialah Raja yang kekal. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Saudara, bagian firman Tuhan hari ini merupakan penerangan daripada Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa mereka telah menjadi bodoh karena mereka mengikuti ilah-ilah bangsa lain yang merupakan hal yang hampa, yang tidak real, karena itu adalah buatan manusia. Padahal mereka telah meninggalkan Tuhan, Tuhan yang benar. Dia adalah Allah yang benar, Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup, dan dia adalah Raja yang kekal. Saudara, tidak ada yang sama dengan Tuhan yang kita percaya. Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang benar. Saudara, kebenarannya dapat teruji melalui perkataannya, melalui firman-Nya. Saudara, firman-Nya itu kekal dan kebenarannya mutlak. Saudara, tidak ada ilah-ilah yang seperti itu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saudara, Tuhan yang hidup itu adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang fakta dalam hidup kita. Bukan sekedar Allah yang di dalam konsep-konsep kita. Dan saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bagaimana dia yang hidup itu. Dia terlibat dalam kehidupan umat Tuhan, bahkan bangsa-bangsa lain gentar kepadanya. Dan Tuhan yang hidup itu nyata sekali. Ketika kita mengenal Kristus, dia yang mati di kayu salib, tetapi pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan dia hidup selama-lamanya. Dan dia nyatakan bahwa dia hidup itu, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Dan hari ini dia hidup, dia menyertai kita. Saudara, itu Tuhan yang kita kenal.
Dia juga adalah Raja yang kekal. Artinya, saudara, tidak ada kekuasaan manapun di dunia ini yang akan selama-lamanya. Hanya Tuhan, Dia yang berkuasa dari kekal sampai kekal. Dan tidak ada satu kekuasaan sedemikian rupa yang dapat sanggup melampaui kekuasaan Tuhan yang kita percaya. Karena Alkitab berkata, Dialah Tuhan yang mengangkat, tapi Dia Tuhan yang menurunkan seseorang daripada kekuasaannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang benar. Kita percaya kepada Tuhan yang nyata. Kita percaya kepada Tuhan yang kekal itu. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita senantiasa boleh bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus dan melalui firman Tuhan. Mata rohani kita celik supaya kita mengenal Tuhan yang benar dalam hidup kita. Dan saudara, itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kita memiliki tujuan hidup kita. Karena melaluinya Tuhan menyatakan sesungguhnya. Apakah tujuan hidup kita? Saudara, hidup kita adalah untuk memuliakan Dia. Hidup kita adalah untuk melayani Dia. Di situlah saudara, kita mengerti betapa berharganya hidup kita. Karena kita mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dan Raja yang kekal itu. Yang kedua, saudara, manusia di dalam kebebasannya tetap bukanlah manusia yang bebas. Jikalau manusia tidak mau hidup di dalam pimpinan Tuhan, maka ia akan dipimpin atau dikuasai oleh kuasa dosa atau kuasa kedagingan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Saudara, firman Tuhan hari ini sangat tegas sekali memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya kita tidak punya kuasa atas diri kita sendiri. Kita tidak punya kuasa untuk menentukan jalan kita. Kita tidak punya kuasa untuk menentukan langkah-langkah kita. Dan saudara, jikalau kita merenungkan hal itu, kita akan sadar bahwa memang demikianlah kehidupan manusia. Saudara, itu yang Tuhan nyatakan kepada umat Tuhan. Saudara, umat Tuhan merasa dirinya punya kuasa untuk menentukan apa yang mau mereka lakukan. Tetapi Tuhan memberitahukan bahwa mereka tidak punya kuasa menentukan jalannya. Saudara, manusia di dalam kebebasannya tetap bukanlah manusia yang bebas. Tidak ada kebebasan dalam hidup manusia yang sifatnya absolut. Tetapi kebebasan manusia berada di dalam wilayah ketidakbebasan manusia. Mengapa demikian? Karena Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Dan kita semua berada di bawah kuasa dosa. Kita semua berada di bawah kuasa maut. Dan manusia tidak punya kuasa untuk lepas dari semuanya itu. Saudara, disitulah saudara, kedatangan Kristus menjadi kabar baik bagi saudara dan saya. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, maka Dia melepaskan kita daripada kuasa dosa dan kuasa maut. Dan kita menjadi orang yang merdeka. Kita merdeka untuk hidup bagi Tuhan. Kita tidak lagi harus hidup dalam dosa. Kita tidak lagi harus di bawah kuasa dosa. Tetapi kita menerima kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak lagi harus dirusak oleh dosa. Tapi hidup kita bisa dibangun oleh pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita menjadikan hidup kita berharga dan berguna. Karena apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan inginkan adalah Dia ingin hidup kita menjadi mulia sebagaimana Kristus. Supaya semua kita orang percaya boleh menjadi serupa dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Saudara, mari kita percaya kepada Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita dilepaskan daripada perbudakan dosa
dan perbudakan maut. Dan kita boleh menjadi manusia yang hidup di dalam hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Satu hidup berkelimpahan, satu hidup yang kekal, yaitu pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami dicelikkan selalu betapa kami membutuhkan Engkau. Karena tanpa-Mu ya Tuhan, kami menjadi binasa. Tetapi dengan kami percaya kepada Engkau, hidup kami jadi berharga, dan kami menerima hidup yang kekal di dalam Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.